Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat-sobat sekalian, dalam ajaran Islam sangat jelas konsep monoteisme. Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan itu memiliki kekuasaan. Namun dalam usul akidah, kaum muslimin bersepakat dengan konsep tadi bahwa Allah itu esa, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, Allah itu punya kekuasaan. Kemudian Allah yang mengadili manusia di alam akhirat, dan surga dan neraka itu ada di alam akhirat nanti. Itulah yang disebut dengan usul akidah. Tetapi dalam furu akidah, mazhab Islam mengenal dua perbedaan. Oleh karena itu dalam furu akidah berbeda, harus diterima dan harus saling menghormati. Pertama, dalam furu akidah, mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah atau kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kaum Sunni menyatakan bahwa Allah itu esa, mutlak keesaannya, tidak sama dengan makhluknya, itu mutlak tidak sama dengan makhluknya. Kalaupun ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan misalnya Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah mungkin nanti di ayat yang lain Allah mungkin di dalam hadis ada dikatakan Allah turun ke dunia. Itu di dalam ajaran mazhab Sunni tetap ayat Al-Qur'annya dibaca wajhullah atau yadullah, tetapi jangan diartikan sebagai Allah punya tangan, tapi dianalogkan, diganti artinya dengan Allah punya kekuasaan untuk menghindari kemusyrikan. Nah, mazhab lain harus menghormati ini sebagai penghormatan, sebagai wawasan yang luas dan dada yang lapang. Sedangkan dalam mazhab Wahabi katakan bahwa di dalam ayat Al-Quran wajhullah, Allah punya tangan, yadullah, Allah punya tangan, wajhullah, Allah punya wajah, maka harus diterima. Itu Allah sendiri sudah berfirman bahwa dia punya tangan, dia punya wajah. Tetapi jangan terlalu jauh, cukup sampai di situ saja. Allah wajhullah, Allah yadullah, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Tapi jangan diartikan Allah punya tangan, lalu punya jari-jari, lalu punya kuku, ya, dan seterusnya. Kalau seperti itu di luar pemahaman mazhab Wahabi. Nah, inilah konsep yang terjadi di dalam kaum muslimin. Oleh karena itu kedua-duanya harus saling toleransi, tidak boleh kafir mengkafirkan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.